Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok online assessment dari Open Assessment Hexacom Batch 6. Di sini saya terdiri dari saya Abdi dan teman saya ada Dea dan Luciana. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai teknologi 2G. Di sini saya akan memperkenalkan anggota tim, di mana yang pertama ada saya Muhammad Abdi dari jurusan S1 Teknik Telekomunikasi angkatan 2019 dengan NIM 19101164. Lalu ada Dea Amalia Putri dari jurusan S1 Teknik Telekomunikasi angkatan 2020 dengan NIM 20101008. Lalu ada yang terakhir ada Iswana Aji Prasetyo dari jurusan S1 Teknik Telekomunikasi angkatan 2020 dengan NIM 20101139. Nah, di sini kami ingin menjelaskan yaitu yang pertama tentang 2G teknologi. Yang pertama ada arsitektur, lalu yang kedua ada specification, ada modulation dan multitasking teknik, lalu frekuensi dan bandwidth. Lalu yang ketiga ada conclusion, ada 2G teknologi development dan advantage over 1G. Lalu yang keempat itu ada referensi. Untuk yang pertama, 2G teknologi, di mana dalam perkembangan teknologi 2G ada beberapa teknologi yang dikembangkan. Di dalam teknologi 2G itu ada tahapan-tahapan. Di sini untuk teknologi 2G itu ada GSM, GPRS, dan 4G. Lalu pada teknologi 2G ini sudah menggunakan digital teknologi. Dan multi-core access yang digunakan yaitu ada FDMA, CDMA, dan CDMA. Lalu untuk teknologi 2G ini sudah menggunakan narrowband dan dapat roaming handling. Dan modulation di teknologi 2G itu menggunakan GMSK, dan layanan yang diberikan oleh teknologi 2G itu ada layanan SMS teks dan MMS yang berupa gambar. Lalu spektrum frekuensi yang digunakan pada frekuensi teknologi 2G itu di 900 MHz. Oke, sekarang ke arsitektur 2G. Di arsitektur 2G ini kita mulai dari MS, yakni Mobile Station. Mobile Station ini masih terdiri lagi menjadi dua bagian, yakni Mobile Equipment dan juga SIM card. Mobile Equipment itu apa? Jadi Mobile Equipment ini adalah perangkat si pengguna digunakan untuk berkomunikasi dari perangkat satu ke perangkat yang lain. Lalu di sini juga ada SIM card, yakni Subscriber Identity Module Card. Isinya berisi data informasi dari si pengguna dan juga data layanan yang akan diberikan kepada si pengguna. Dari ME dan juga SIM card ini, ME tidak bisa melakukan panggilan tanpa adanya SIM card. Oke, kita lanjut. Dari Mobile Station ini akan tersambung dengan BTS secara wireless. BTS ini apa? BTS adalah Base Transceiver Station. Kita akan membahas ini dulu. Ini adalah arsitektur BSS, yakni Base Station Subsystem, terdiri dari BTS dan juga BSC. BTS yakni tadi itu Base Transfer Station, yaitu merupakan perangkat yang terhubung dengan MS secara wireless. Fungsinya yakni untuk mengirim dan menerima sinyal. Lalu BTS ini akan mengirimkan sinyal secara wireless kepada BSC. BSC yakni adalah Base Station Control, berfungsi melakukan kontrol terhadap BTS, di mana BSC ini akan menghubungkan BTS ke MSC. Lalu kita beralih ke MSC ini. MSC yakni Mobile Switching Center, merupakan titik inti dari jaringan ini. Fungsinya MSC yakni sebagai interkoneksi. Jadi maksudnya itu, jika kita ingin melakukan panggilan,
maka panggilan akan ditangkap oleh BTS lalu disalurkan ke PSC lalu disalurkan ke MSC. Lalu pada MSC ini akan disalurkan ke arsitektur SS ini atau Network Subsystem. Lalu di arsitektur subsystem ini terdiri dari AER, ALR, VLR, dan AUC. Pertama kita bahas ALR. ALR adalah Home Location Register. Fungsinya sebagai penyimpanan data-data informasi dari si pengguna secara permanen. Ada juga Visitor Location Register (VLR), yakni penyimpanan data dari user secara sementara. Apa sih bedanya HLR dan juga VLR? Jadi untuk HLR, misal kita membeli kartu lalu kita aktifkan di Purwokerto, maka data-data kita akan dicatat sebagai HLR itu di Purwokerto. Sedangkan jika kita bepergian dari Purwokerto menuju ke Solo, berarti data kita akan disimpan secara sementara di Solo, lalu akan dikirimkan kepada HLR untuk disimpan secara permanen. Lalu kita lanjut ke AUC. AUC itu apa? AUC yakni Authentication Center. Fungsinya sebagai perisai. Jika ada data-data pengguna, maka akan dicek keabsahannya. Maka jika ada panggilannya tidak sah, maka AUC lah yang akan menangani. Dalam kata lain, yaitu sebagai security atau keamanan. Lalu ada juga AER. AER yakni Equipment Identity Register, di mana dia itu memuat data-data identitas dari pengguna tersebut. Dari arsitektur SS ini atau subsystem, kita beralih ke OMC. OMC adalah Operation Support System. Di sini di OMC ini kepanjangannya yakni Operation and Maintenance Center. Tugasnya yakni memonitor dan mengontrol bagaimana kualitas jaringan yang disediakan. Jika ada kendala atau masalah, maka akan dilakukan perbaikan. Serta di OMC ini akan melakukan tindakan maintenance. Dari OMC ini kita beralih ke PSTN. PSTN ini apa? Jadi PSTN adalah Public Switched Teleport Network, yaitu pusat pelayanan dalam suatu jaringan tetap. Merupakan jaringan publik yang bersifat circuit switch, dan pada awalnya itu dia itu sebagai fasilitas teleponi. Oke, saya akan menjelaskan tentang arti dari garis putus-putus dan juga garis sambung ini, garis lurus. Jadi saat kita melakukan telepon atau panggilan, maka dari MS akan secara wireless tersambung ke BTS. Jika kita ingin melakukan panggilan, maka kita itu misal dari MS yang ini menuju ke ini, maka alur panggilannya seperti ini. Jadi kita tuh walaupun kita tuh cuma bisa ke jalur ini saja, kita nggak bisa menuju ke garis putus-putus ini, karena garis-garis putus ini tuh fungsinya tuh berbeda. Jadi fungsinya itu sebagai information transmission, sedangkan yang garis lurus ini fungsinya itu untuk itu call connection information transmission, untuk panggilan. Kita tuh juga bisa tersambung ke PSTN. PSTN ini apa sih sebenarnya? Dia tuh layanan customer service itu. Lalu kita tuh bisa tersambung menuju ke MS atau lawan bicara kita. Oke, terima kasih untuk rekan saya tadi Rizwana. Untuk sekarang materi berikutnya yaitu modulasi. Untuk modulasi sendiri merupakan proses penumpangan sinyal asli ke sinyal pembawa yang nantinya jika sudah dimodulasi akan seperti ini bentuk sinyalnya. Lalu untuk modulasi pada 2G sendiri itu menggunakan GMSK atau Gaussian Minimum Shift Keying, teknik modulasi yang mengurangi spektrum side lobe pada MSK dengan cara melewatkan sinyal NRZ ke filter LPF Gaussian sehingga menimbulkan kelebihan dan kekurangan tertentu. Lalu apa sih LPF sendiri itu? Untuk LPF sendiri itu singkatannya low pass filter. Itu sejenis filter yang melewatkan frekuensi rendah serta meredam atau menahan frekuensi tinggi. Jadi LPF nanti ini yang akan menyebabkan beberapa kelebihan dan juga kekurangan tertentu. Lalu kemudian lanjut ke multiplexing yang merupakan teknik mengirimkan lebih dari satu informasi melalui satu saluran.
Jadi untuk multiplexing sendiri itu dua teknik yang bisa dilihat di gambar ini. Untuk proses pertama itu di atau multiplexernya, nanti itu saluran-saluran itu akan disatukan menjadi satu sinyal ataupun channel, yang kemudian jika setelah dikirimkan nanti akan diterima di perangkat yang biasa disebut DMUX atau demultiplexer. Ya, nantinya itu fungsinya adalah untuk memecah kembali saluran-saluran yang tadi disatukan, begitu. Lalu untuk teknik multiplexing di 7 sendiri itu, yang pertama ada FDM, lalu TDM, dan nanti ketiga ada CDM. Untuk FDM dan TDM sendiri itu perbedaannya, jadi di sini semisal ada 4 user gitu. Untuk FDM yang dibedakan itu frekuensinya, jadi saat pengiriman informasi nanti, keempat user ini akan mendapatkan frekuensi yang berbeda, namun dikirimkan dalam waktu yang bersamaan. Kalau untuk DM-nya sendiri, 4 user ini nanti akan diberi frekuensi yang sama, namun saat pengirimannya akan diberi diberi dengan waktu yang berbeda. Lalu yang terakhir itu CDM. Ini salah satu gambaran dari proses CDM-nya sendiri. Jadi kalau untuk CDM-nya itu dibuat channel-channel yang unik, yang masing-masing itu di frekuensinya akan dibuat seperti kode untuk dikirimkan. Jadi untuk frekuensi atau waktunya itu bisa dibedakan atau disamakan, begitu. Oke, kita lanjut ke multiple access. Apa itu sih multiple access? Jadi multiple access adalah teknik yang memungkinkan suatu titik atau central station untuk dapat diakses oleh beberapa titik yang saling berjauhan, subscriber station, dengan tidak saling mengganggu. Oke, saya terangkan cara kerjanya. Jadi, misal di sini adalah central station, sebut saja ini BTS. Lalu di sini ada subscriber station. Ini adalah user atau MS juga. Jadi mereka ini bisa saling terhubung gini dengan tidak saling mengganggu. Itulah cara kerja dari multiple access. Oke, kita bahas multiple access dari generasi 2G. Jadi di generasi 2G itu menggunakan 3 tipe multiple access, yakni FDMA, TDMA, dan juga CDMA. Kita bahas dari pertama ya. FDMA. FDMA itu apa sih? FDMA adalah Frequency Division Multiple Access. Dia itu adalah sistem multiple access yang menempatkan seorang pelanggan pada sebuah kanal berbentuk pita frekuensi atau frekuensi band komunikasi. Jadi kita misalnya seperti ini. Jadi di dalam satu panggilan itu, dalam panggilan yang menggunakan FDMA, maka panggilan akan ditempatkan dalam satu frekuensi. Misal begini, satu frekuensi ini akan melakukan panggilan. Jadi kalau ingin melakukan panggilan lain, kita itu harus panggilan ini harus selesai baru bisa digunakan untuk panggilan yang lain. Jadi intinya seperti ini. Maka karena sistemnya seperti ini, maka kita memerlukan banyak frekuensi. Misal terdapat 100 panggilan, berarti kita tuh memerlukan 100 frekuensi untuk melakukan panggilan menggunakan FDMA ini. Seperti inilah, satu panggilan satu frekuensi. Itu adalah kesimpulan dari FDMA. Lalu kita menuju ke TDMA. TDMA itu adalah Line Division Multiple Access. Jadi di sini itu adalah teknik multiple access yang membagi frekuensi radio ini berdasarkan waktu untuk setiap panggilannya. Nah, misalkan saja, misal ini ada 4 panggilan. Ini kan 4 panggilan ya. Panggilan ini misal yang biru ini A, terus ini B, C, D, terus kembali lagi ke A, terus B, C, D, kembali lagi ke A. Jadi itu sifat dari panggilan ini adalah bersifat looping. Dari panggilan satu ke panggilan lain itu ada jedanya. Untuk panggilan ini ya, untuk juga ini itu ada jedanya. Oleh karena itu, kelebihan dari TDMA dibanding dengan FDMA itu bisa menampung banyak panggilan dalam satu frekuensi, tapi
kekurangannya, yakni dia itu tidak bisa terlalu banyak. Kenapa? Karena apa? Karena akan mempengaruhi delay ini. Kan panggilan akan disalurkan satu persatu. Itu. Oleh karena itu, dalam panggilan TDMA ini, sinyal analog dia itu tidak dapat melakukan banyak panggilan. Kemudian itu dia itu hanya menerima data digital atau modulasi digital. Jika ada sinyal analog, maka akan dikirim terus diubah menjadi format digital. Kita lanjut ke CDMA. CDMA itu kepanjangannya yakni Code Division Multiple Access. Jadi di teknologi ini tuh lebih baik daripada teknologi yang sebelumnya. Karena apa? Karena setiap kanal ini dia tuh tidak dibedakan lagi dari segi waktu dan juga frekuensi, tapi dia tuh dibedakan dari kodenya seperti ini. Jadi ini kan satu frekuensi, maka satu frekuensi ini akan diubah menjadi beberapa kode, lalu bisa dibuat untuk banyak panggilan. Oleh karena itu, kelebihannya yakni begini, satu frekuensi dapat melayani banyak panggilan dan dalam waktu yang bersamaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai frekuensinya. Dalam teknologi 2G, teknologi 2G itu menggunakan spektrum frekuensi di 900 MHz. Banyak di negara atau di dunia atau jaringan biasa yang digunakan Sajago itu digunakan pada frekuensi 900 MHz, di mana untuk jaringan di frekuensi 900 MHz ini pada versi pertamanya itu ada namanya PGSM. Lalu dilakukan penambahan kapasitas, maka terbaru itu jadi PGSM, di mana frekuensi yang digunakan pada sekarang itu yaitu PGSM pada frekuensi 900 MHz. Lalu untuk PGSM ini pada uplink itu menggunakan frekuensi di 880 sampai 915 MHz. Lalu untuk downlink itu dari 925 sampai 960 MHz. Lalu pada teknologi 2G ini, bandwidth yang digunakan pada frekuensi 900 MHz itu sebesar 35 MHz. Dan untuk rata-rata kecepatan transmisi pada frekuensi ini itu sebesar 270 kilobit per second. Yang ketiga, lalu untuk perkembangan teknologi 2G, di mana sebelum dari teknologi 2G menuju teknologi 3G ada beberapa tahapan perkembangan di teknologi 2G. Di antaranya, untuk 2G itu sendiri biasa dikenal dengan GSM atau Global System for Mobile Communication, di mana untuk kecepatan rata-ratanya adalah 9 hingga 14,4 kilobit per second. Lalu tahap perkembangan yang kedua itu ada namanya 2,5G yang dikenal GPRS atau General Packet Radio Service. Untuk kecepatan rata-rata adalah 20 hingga 40 kilobit per second. Lalu yang ketiga, pada tahapan perkembangan yang ketiga itu ada namanya 2,75G yang kita kenal yaitu adalah 6G atau Enhanced Data Rate for GSM Evolution. Pada jaringan 2,75G ini kecepatan rata-ratanya adalah 86 hingga 236 kilobit per second. Pada 2,75G ini telah mampu digunakan untuk mengakses internet seperti keluar email, MMS, dan sebagainya. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh dia. Untuk materi berikutnya dan materi terakhir sebenarnya sebagai penutupan, ini mengenai kelebihan 2G dibanding generasi sebelumnya, yaitu 1G. Di 2G ada apa sih sebenarnya yang bisa dilebih-lebihkan dari 1G gitu? Untuk yang pertama itu, di 2G itu sudah mulai digunakan Customer Identity Module atau biasa kita sebut SIM card gitu. Jadi untuk komunikasinya saat dulu 1G itu masih menggunakan sinyal radio langsung gitu ya. Untuk di 2G itu sudah mulai dibedakan identitasnya untuk setiap pelanggan, yaitu menggunakan SIM card ini. Lalu yang kedua itu bedanya dengan 1G, 2G itu sudah ada security-nya. Jadi data dan suara itu terenkripsi secara digital. Untuk
Enskripsinya sendiri itu dari sana itu menggunakan standar IMEI. IMEI itu singkatannya International Mobile Equipment Identity, yang berisi sekitar 15 angka untuk enskripsinya sendiri begitu. Jadi bisa dibilang di 2G itu untuk informasinya dan juga untuk data-datanya itu lebih aman daripada 1G. Lalu untuk yang ketiga, dibanding dengan 1G, karena 2G itu menggunakan sinyal digital, di mana sifat utama sinyal digital itu lebih sedikit menggunakan energi. Maka dari itu, 2G itu lebih hemat energi daripada 1G. Lalu untuk berikutnya itu, karena 2G itu menggunakan digital voice, data dan suaranya kan sudah digital gitu, jadi bisa dibilang saat transmisi datanya, apalagi yang suara, itu lebih efektif di spektrum frekuensinya dibanding dengan 1G. Lalu yang terakhir itu, di 2G itu sudah diperkenalkan layanan SMS dan juga MMS. Jadi sudah ada layanan pesan teks dan juga layanan pesan gambar. Mungkin itu adalah beberapa kelebihan 2G dibanding dengan generasi sebelumnya. Lalu untuk panel berikutnya, berikut adalah referensi yang kita rangkum dari sini, semua materi yang tadi kita jelaskan. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas waktunya dan juga atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kami ada kesalahan dalam menjelaskan tadi. Sekali lagi terima kasih. Dari kelompok 2 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.